Nah, dua model pluralisme kalau di Barat, yang kontroversi pluralisme agama kan di kita hebat. Kalau di Barat itu yang diperdebatkan bukan halal haramnya, tapi implementasinya. Kalau di Barat ada dua gaya. Yang pertama namanya gaya global theology. Yang kedua namanya gaya transcendent unity of religion. Kalau global teologi itu semacam bikin gado-gado. Dari Islam diambil apanya, dari Kristen diambil apanya, dari Yahudi diambil apanya, dari Zoroaster diambil apanya, diramu sendiri, bikin sistem spiritual sendiri. Itu namanya global teologi. Melintas batas agama, melintas batas geografi, pokoknya bikin sistem religius yang baru. Itu namanya global teologi. Aliran-aliran baru New Age misalnya, itu biasanya masuk kategori global teologi. Kebatinan misalnya, ngambil kebatinan Hindu, kebatinan Islam, kebatinan Kristen, kebatinan diramu jadi satu. Itu jenis global teologi. Gerakan-gerakan spiritual baru yang marak di Barat, mileniarisme, itu sebenarnya jenis global teologi. Kapan-kapan kita ngomong mileniarisme, yang kalau di Islam disebut Mahdisme, teologi tentang Ratu Adil. Oke, itu gaya pertama. Gaya kedua, kesatuan transenden agama-agama, transcendent unity of religion. Ini John Hick, Syed Hussein Nasr dan kawan-kawan yang punya pandangan bahwa ada kebijaksanaan abadi, Sophia Verenis, Sanata Dharma dari agama-agama. Dan agama-agama di level batin, level esoteris itu sebenarnya bersatu. Di level transenden itu sebenarnya semua sama. Silahkan yang Islam tetap Islam, silahkan yang Hindu tetap Hindu, silahkan yang Kristen tetap Kristen. Tapi ingatlah bahwa kita ada secara batin, secara esensial, agama-agama itu sama. Khususnya di wilayah transenden, di wilayah penghayatan batin. Jadi kalau di kita perdebatannya halal haramnya, kalau di Barat dua gaya ini saling bersaing. Yang satu masih mempertahankan eksistensi agama-agama, yang satu tidak lagi mempertahankan formalisme agama-agama, bikin agama baru. Oke. Terus kalau ini Hans Kung, ini alternatif saja ya. Gimana sih? Tadi kan kamu tak pancing, kalau kamu hidup sama agama lain gimana? Sebenarnya ada 4, kalau katanya Hans Kung, hidup sama agama lain itu kamu bisa ngambil beberapa strategi. Meskipun yang paling bagus ya strategi terakhir. Strategi pertama, namanya terjemahnya strategi benteng. Jadi strategi benteng itu eksklusif. Bentengilah dirimu kuat-kuat dari agama lain. Yang paling benar itu agamaku. Nah, itu strategi benteng. Biar nggak diserang orang lain. Perkuat imanmu. Kita satu-satunya yang selamat dan benar. Besok kita masuk surga tanpa hisab. Kemarin ada yang tanya, Pak, kira-kira di surga boleh ngerokok nggak? Susah aku jawabnya. Karena rokok itu kan butuh api. Api ono ning neraka. Jadi ya boleh ngerokok, neng nggak boleh disumet gitu. Disedot aja rasanya sudah kayak disumet. Ya pertanyaan aneh-aneh. Pabrik rokoknya sudah tutup, sudah kiamat kamu nyari rokok. Oke, yang kedua strategi cuek. Peduli amat, tidak usah dipikir, itu urusan tidak penting. Agama lain itu biar diurusi sendirilah. Biar jalan sesuai versinya. Ngapain sih capek-capek mikir yang lain? Itu namanya strategi cuek. Ya kalau nggak ada urusan terus ya tidak apa-apa. Kalau kamu tiba-tiba jatuh cinta sama anaknya orang beda agama gimana?
Mau nggak mau kan harus bersikap. Yang ketiga, strategi merangkul. Strategi merangkul itu, kalau tadi cuek ndak peduli, kalau ini cuek, ayolah kita sama semua, wis pokoknya podo wae, mau Islam mau Kristen kita sama kok. Nah, itu namanya strategi merangkul. Yang terakhir yang direkomendasi oleh Hans Kung itu namanya strategi ekumenis. Sebenarnya ini istilah dari agama Kristen, tapi maksudnya adalah berhadapan dengan agama lain, yo biarkan dia sesuai jati dirinya. Cuma dalam ranah hidup sosial politik bersama, ya kita saling bantu. Kriterianya apa? Humanitas, humanum, kemanusiaan. Wong podo-podo manusianya. Di level kemanusiaan kita harus rukun bareng-bareng merancang hidup bersama, biar sama-sama diridhoi oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, itu Hans Kung.